Tanaman anggrek pada umumnya merupakan tanaman yang bersifat epifit. Mereka hidup dengan menempel pada pohon-pohon yang masih hidup maupun batang-batang kayu yang sudah mati. Sebagian lagi anggrek bersifat litofit. Mereka hidup dengan menempel pada batu-batu atau karang-karang. Sebagian lagi ada anggrek yang biasanya hidup di tanah seperti tanaman-tanaman lainnya. Untuk keperluan budidaya, anggrek biasa ditanam di dalam pot dengan media tanam yang bervariasi. Media tanam ini biasanya digunakan oleh akar anggrek untuk berpegangan atau melilitkan akar-akarnya. Selain itu, media tanam ini biasanya diperlukan oleh akar anggrek agar kelembaban di sekitar tanaman menjadi terjaga. Ada banyak sekali media tanam yang bisa dipakai untuk menanam anggrek. Salah satunya adalah akar kadaka ini. Akar kadaka ini merupakan akar tanaman paku-pakuan yang biasa diambil di hutan. Akar kadaka ini biasa disebut juga dengan mos hitam. Biasa dipilih oleh para pembudidaya anggrek karena harganya relatif lebih murah jika dibandingkan dengan mos putih. Akar kadaka ini juga memiliki kelebihan karena dia tahan lama ketika dipakai untuk menanam anggrek. Selain itu, akar kadaka juga mampu menyimpan air dengan cukup baik sehingga kelembaban di sekitar tanaman menjadi lebih terjaga. Namun, untuk menggunakan akar kadaka ini perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Salah satu cara pengolahannya adalah dengan melakukan pencacahan akar kadaka ini. Karena dari alam, akar kadaka ini berupa akar-akar yang panjang dan kadang-kadang bercampur juga dengan tanah. Dengan melakukan pemotongan atau pencacahan yang menjadi bagian lebih kecil ini, akar kadaka menjadi lebih mudah dibersihkan dan lebih mudah ditata ketika dipakai untuk menanam anggrek di dalam pot. Nah, setelah akar kadaka itu dicacah-cacah menjadi bagian yang kecil, kita perlu melakukan pencucian kembali akar kadaka yang sudah dicacah menjadi lebih kecil. Nah, biasanya ini kotoran-kotoran berupa tanah dan sisa-sisa akar kadaka yang mungkin sudah lapuk ini akan hilang. Selain itu, biasanya karena ini diambil dari hutan, ada biji-biji tanaman atau rumput atau gulma lain yang ikut ada di dalam bagian akar kadaka ini. Setelah akar kadaka dicuci bersih, kita perlu merebus akar kadaka ini sampai airnya mendidih. Karena bisa jadi di dalam akar kadaka itu juga ada spora-spora jamur yang bisa berpengaruh terhadap tanaman anggrek di kemudian hari. Sambil menunggu akar kadakanya mendidih dan steril dari bakteri, jamur, dan kotoran-kotoran lain, saya akan siapkan anggrek yang nanti akan ditanam dengan menggunakan akar kadaka ini. Nah, ini ada anggrek bulan remaja menuju dewasa yang kondisinya sudah overpot seperti ini ya. Dan ini nanti mau saya ganti semuanya medianya, dan saya bersihkan bagian akarnya karena ini memang sudah benar-benar overpot dan sudah banyak juga lumut-lumut yang tumbuh di bagian atas pot. Nah, untuk memudahkan nanti proses penghilangan medianya,
Nah, ini akan saya rendam dulu di air biasa ya, air bersih. Beberapa menit dulu kita bersihkan, kita rendam. Kemudian setelah cukup merendamnya, kita akan ambil potnya dan kita bersihkan seperti ini. Jadi ini media tanamnya memang sudah seperti ini ya, sudah bercampur dengan lumut dan sebagian sudah bercampur dengan rumput-rumput. Nah, ini kalau cuma dibersihkan biasa, ini biasanya akan cepat tumbuh lagi lumut-lumut dan juga rumput-rumput yang ada, karena bisa jadi bibit-bibit lumut dan rumput itu sudah ada di dalam media tanam. Sehingga lebih baik kalau kita membersihkannya total sampai ke media-medianya. Dan ini juga perlu kita bersihkan secara ekstra ya, jangan sampai tersisa bagian lumutnya sedikit pun. Ini kalau masih tersisa biasanya nanti akan lebih cepat tumbuh lagi, karena dengan media yang lembab dan cukup kondusif, mereka akan juga hidup dengan baik, seperti halnya juga dengan anggrek. Nah, ini ada bagian batang bawah yang terlalu panjang dan eh, kurang bagus ya ketika kita nanti tanam lagi. Nah, ini kita potong saja. Ini biasanya di bagian bawah ini masih ada kemungkinan bisa tumbuh lagi ya kalau kita potong. Jadi kalau teman-teman telaten yang bagian bawah tadi bisa kita taruh ke pot dan kasih media. Nanti kemungkinan bisa tumbuh lagi. Nah, ini yang bagian atas kita sisakan seperti ini, dan akar-akar mati kita bersihkan juga. Nah, ini saya sudah selesai melepas semua media lama dan sudah kita bersihkan. Nah, ini yang akan saya pakai adalah softpot seperti ini. Nah, kemudian ini media bekasnya yang lama. Ini kalau masih bagus, belum terlalu lapuk, bisa dipakai lagi. Biasanya saya akan pilih lagi yang belum terlalu lapuk, akan saya bersihkan, saya cuci, saya jemur, kemudian akan saya rebus lagi. Oke, saya akan lihat lagi media tanam yang tadi kita rebus. Ternyata ini sudah mendidih ya. Jadi sampai mendidih seperti ini berarti sudah siap untuk dipakai. Nah, setelah ini kita bisa dinginkan ya media ini terlebih dulu. Jadi kita tunggu dingin dulu, atau bisa langsung diguyur ke air ya, diguyur air. Nah, kalau kita buru-buru mau cepat tanam ya kita guyur air biar cepat dinginnya. Cara menanamnya cukup mudah saja. Dari pot yang tadi kita siapkan, kita isi dengan media tanam. Kemudian akar-akar ini kita tutup pakai media. Jadi yang kita timbun media itu hanya bagian akar saja. Jadi untuk bagian batang, selalu saya tekankan untuk bagian batang tanaman anggrek itu jangan sampai tertimbun oleh media tanam. Biasanya kalau bagian batang tanaman itu tertimbun oleh media tanam, akan rawan terkena kebusukan, karena media tanam yang basah atau lembab ketika kita habis menyiram, ketika habis kehujanan biasanya basah dan lembab. Nah, biasanya batang tanaman ini akan menjadi busuk. Nah, berbeda dengan bagian akar. Bagian akar ini kalau terkena kelembapan akan tetap bisa bagus sepanjang tidak terlalu becek. Jadi yang perlu dipertimbangkan adalah media tanam ini, meskipun kita harus jaga kelembabannya, jangan sampai terlalu becek. Jadi kalau biasanya orang menyiram tanaman itu ada pertanyaan berapa hari sekali. Di anggrek itu yang ditekankan bukan berapa hari sekali di dalam menyiram tanaman, tetapi seberapa lembab bagian media tanaman itu kondisinya. Ketika dia masih kondisi lembab,
Dan meskipun kita seminggu tidak menyiram tanaman anggrek, kita tidak perlu menyiramnya. Nah, karakter dari akar kadaka ini cukup bisa menyimpan air. Tergantung juga dengan lingkungan nanti berapa lama akan tersimpan. Karakternya agak berbeda sedikit dengan moss putih. Biasanya kalau moss putih itu akan lebih lama ya menyimpan airnya. Kalau kadaka ini lebih cepat sih sebenarnya dari mengalami penguapan. Tetapi kalau medianya ini dibuat agak lebih padat ya, ini biasanya akan bertahan cukup lama di dalam menyimpan airnya. Nah, seperti ini tinggal kita taruh nanti ya. Kita taruh di tempat yang teduh. Khusus anggrek bulan ini di tempat yang teduh. Sekali lagi, kalau anggrek dendrobium berani sih di tempat yang terkena sinar matahari yang cukup banyak. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.